Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Pasaribu dari kelas R2G. Saya akan bercerita sedikit pengalaman saya pada bulan April, yaitu perjalanan menuju puncak Pangrango. Awal cerita dimulai kami berkumpul, saya dan 7 teman saya di Bojonggede pada jam 8 malam untuk menuju ke base camp Pangrango via Cibodas. Singkat cerita, dalam perjalanan kami tidak ada kendala pun sama sekali, dan kami tiba di base camp Cibodas pukul 1 malam. Setibanya di sana, kami pun beristirahat, dan saya dan 4 teman saya pun berbincang sejenak membicarakan tentang trek yang akan kita lalui. Saya berbicara bahwa trek pendakian Pangrango via Cibodas tidak seberat trek Pangrango via Putri. Dan selama kita berbincang, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5. Singkat cerita, kita pun tidur dan terbangun pada pukul 6. Pukul 6 kita bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Dan pada pukul 7 kita pun berangkat untuk memulai pendakian pada hari itu. Awal pendakian, kita langsung menuju ke pos Simaksi untuk mendaftarkan diri kita kepada Badan Taman Nasional Pangrango. Setelah itu, kita pun melanjutkan trek pendakian untuk menuju ke pos Telaga Biru. Sebelum kita mencapai pos Telaga Biru, saya mendapat beberapa kendala di trek. Yang pertama, kepala saya terasa pusing dan mata saya kegelapan. Dan akhirnya saya pun melepas tas gunung saya dan dibawakan oleh teman saya hingga ke Telaga Biru. Setiba di Telaga Biru, saya pun mencuci muka di sana dan melanjutkan trek pendakian menuju pos selanjutnya. Selama perjalanan menuju pos selanjutnya, tidak ada kendala sama sekali hingga ke pos 3 dan 4. Setibanya kita di pos 4, kita akan melewati air terjun. Saya dan teman saya dibagi menjadi 2 kelompok, 4 orang di depan dan 4 orang di belakang. Lanjut, saya pun masuk ke kelompok 4 terdepan untuk menuju kandang badak, yaitu tempat camp. Setelah melewati air panas, kami pun tiba di air terjun dan kami pun beristirahat sejenak. Lalu, 2 teman saya ingin melakukan perjalanan duluan, dan saya pun tersisa dengan 1 teman saya masih ingin beristirahat untuk mengumpulkan tenaga trek selanjutnya. Lalu, pas 10 meter baru berjalan, kaki saya terasa kram. Dan saya pun istirahat di trek dan diobati beberapa orang atau pendaki lain dari Cibinong. Dengan sukarela mereka mengobati kaki saya. Seketika saya sudah pulih, saya pun melanjutkan perjalanan. Dan saya bertemu 2 teman saya yang di depan. Kemudian kita melakukan perjalanan berempat. Tidak lama dari itu, turun beberapa orang yang memakai pakaian yang cukup aneh menurut saya sebagai seorang pendaki. 1 orang itu memakai baju koko dan bersorban. Kemudian kami menegurnya dan dia hanya tersenyum kecil kepada kami. Kami pun menghiraukannya karena kami pikir mungkin dia capek atau ada kendala di trek. Akhirnya kami melanjutkan untuk ke camp kandang badak. Singkat cerita, kami sampai di sana dan kami mendirikan 2 tenda. Cuaca setiba di sana hujan yang cukup lebat hingga kami terpaksa harus memasang tenda emergensi untuk 4 teman kami yang terbelakang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Akhirnya setelah pagi tiba, kami pun memutuskan untuk tidak pergi muncak ke Pangrango. Akhirnya kami memutuskan jam 10 pagi untuk turun pada saat itu, mengingat cuaca sedang baik-baik saja. Selama perjalanan turun mencapai air terjun tidak ada kendala. Dan saat kami ingin melewati air panas, saya pun terpleset dan hampir terperosok ke dalam jurang. Namun saya berpikir itu hanyalah kendala biasa karena batu di sana licin. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan untuk kembali ke pos Telaga Biru. Sebelum mencapai pos Telaga Biru, kami menemukan 1 ekor burung hitam. Entah itu burung jalak atau burung gagak, kami kurang tahu. Tapi setelah kami videokan, burung itu pun menghilang. Lalu pas saat itu kami pun menghiraukannya karena kami berpikir ini adalah hutan, tempat untuk para binatang-binatang pun berkeliaran dengan bebas. Lalu kami turun dan kami tiba sampai di base camp.
Lalu setibanya kami di base camp, kami pun saling bertukar cerita. Saya pun memberitahu kepada 4 teman saya yang di belakang bahwa kami menemukan seorang pendaki yang berpakaian tidak wajar, yaitu memakai sorban baju koko. Lalu teman saya yang di belakang pun mengatakan bahwa mereka tidak melihatnya, sedangkan mereka malah melihat ada orang seperti itu, cuman pakaiannya malah lebih bagus dan diikuti beberapa anak kecil di belakangnya. Dan mereka pun bertemu, tapi mereka tidak bertemu dengan orang yang saya sebutkan. Mereka malah bertemu dengan orang yang lain. Dan setelah bertukar cerita, teman saya pun tiba-tiba berbicara bahwa kita pun tidak menemukan orang yang diikuti anak kecil tersebut. Tidak lama dari itu, kami saking bertukar cerita dan saking berselisihnya, kita pun menghiraukannya dan kembali untuk pulang. Setelah tiba di Bojonggede, teman saya pun berbicara pada saya bahwa saya tuh terlalu meremehkan pendakian ini. Mungkin itu beberapa pertanda, mulai dari saya cedera, mulai ada gangguan. Itu saya mulai menyadarinya bahwa saya terlalu meremehkan trek pendakian ini. Kalau saya bilang trek pendakian ini tidak sesulit Pangrango via Putri. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pendakian ini adalah bahwa kita tuh tidak boleh untuk meremehkan alam. Karena kita hidup di dunia tidak hanya manusia saja. Kita harus saling menghargai sesama makhluk, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, atau makhluk lainnya. Kita pun harus rendah hati karena kita datang sebagai tamu. Sekian cerita saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.